Ada bagian dari dirimu yang mungkin belum pernah benar-benar didengar, yang menyimpan luka, pertanyaan, dan kegelisahan dalam diam. Menjadi utuh, hadir untuk menemanimu, bukan sekedar sembuh dari luka, tapi tumbuh menjadi dirimu yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman tumbuh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita bakalan ngobrolin hal yang sering kita rasain tapi jarang banget diakuin gitu. Dan untuk menemani obrolan kali ini kita udah ditemanin sama Kak Rosa Anissa Safira. Halo Kak. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan untuk mungkin perasaan Kak hari ini warna apa kira-kira? Kalau misalkan warna tuh kayak roda emosi ya, Betul kita banget. ngasih emosi kita warna. Hari ini alhamdulillahnya kuning sih. Kuning ya? Karena kan mau ketemu sama Teh Isma ini. Bisa aja. Kalau satu pekan yang lalu nih, selain warna kuning mungkin ada warna-warna lain? Oke, kalau satu pekan yang lalu seperti manusia pada umumnya Betul. warnanya ada kuning, ada merah-merahnya sedikit, merah-merahnya ya, dan ada biru-birunya juga, mendung-mendung warna-warni ya. Iya. Ya, biar gak flat juga ya Kak. Betul, Harus warna-warni gitu. betul. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak kira-kira? Kesibukannya sebenarnya kan aku alhamdulillahnya sudah lulus berkuliah nih. Jadi Alhamdulillah. hari ini lagi bekerja sebagai HR, kemudian juga membangun 2 komunitas, Wow. ada Muslim Creator Hub Masya sama Allah. Growing Sisters. Growing Sisters. Tadi cukup unik Kak bilang Growing Sisters. Itu tuh komunitas apa dan ada apa di sana gitu? Ngapain aja gitu kira-kira? Oke, nah kalau di Growing Sisters itu tuh kita komunitas perempuan-perempuan muda untuk berkumpul dan bertumbuh bersama-sama. Jadi di sana kita banyak sih kegiatannya, ada woman mindset, ada sister impact kegiatan sosialnya, terus juga ada merangkai puzzle. Merangkai puzzle? Iya, itu tuh Wow. jadi kayak ada 4 pertemuan untuk bisa mengenali diri lebih dalam dan juga mungkin nyari tujuan hidup kita apa gitu. Wow, kayak main game tapi ada seru santainya juga Iya gitu. Iya, betul, seru kita banget. menyusun puzzle-puzzle informasi tentang kehidupan. Wow, luar biasa Masya Allah. Dan untuk selanjutnya gitu ya Kak, kira-kira apa yang bikin Kakak memilih jalan, udah aja di jalan psikologi ini aja deh gitu. Kayak udah yakin, oke ini yang aku pilih gitu. Oke, waktu awal milih jurusan Betul, kali ya. betul. Kayak kenapa psikolog gitu? Aha, nah sebenarnya dulu tuh ya aku agak bingung mau pilih jurusan apa sampai dengan akhirnya ada kayak tes minat bakat. Salah satu yang muncul di tulisannya itu tuh psikologi. Nah aku tuh kayak bingung kan psikologi tuh belajar apa ya? betul. Ternyata itu belajar tentang manusia, gimana caranya berpikir dan lain-lainnya. Terus aku pikir kayaknya ini lucu sih. Kayaknya kalau jadi ibu-ibu itu masih kepake gitu jurusannya. Jadi kepakainya tuh lama gitu ya Kak? Iya, waktu awal-awal tuh kayak gitu. Dan juga ya pada umumnya sih kayak orang-orang kan bilang katanya kalau misalkan sering dicurhatin orang gitu-gitu akhirnya tertarik jurusan psikologi. Tapi ya awal mulanya itu cuman semakin kesini aku ngerasa semakin cocok karena ternyata dengan mempelajari bagaimana cara kita bersikap, bertindak, berpersepsi dan lain-lainnya itu tuh membantu aku dalam kehidupanku sekarang gitu. Jadi sangat-sangat berdampak gitu ya Kak? Betul. Luar biasa. Dan Kakak yakin untuk kayak oke, psikolog pilihanku gitu. Iya, bener. Luar biasa. Mantap. Dan mungkin ini nyambung juga gitu ya Kak. Iya. Ada nggak sih Kak kalau Kakak berkenan cerita gitu ya, fase di kehidupan Kakak gitu kayak aduh ini arahnya kemana ya, kayak ya Allah ini arahnya kemana Iya, gitu. iya. Ada nggak Kak kalau boleh Kakak cerita? Oke, sebenarnya itu kayaknya fase-fase yang umum dirasakan oleh banyak orang ya. Perasaan itu muncul kayak bingung ntar mau jadi apa, ini arahnya kemana dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, Allah kasih aku rezeki untuk bisa berkumpul sama teman-temanku yang memang membantu aku untuk menemukan arah hidup aku gitu. Kayak dari dulu tuh sebetulnya aku aktif juga kan di One Ummah Movement, berkegiatan ini itu, dan akhirnya dari situ aku banyak dapat informasi dari usia yang berbeda. Wow. Karena kan ada usia yang lebih dewasa ya. Dewasa, betul. Jadi perspektifnya pun lebih banyak gitu. Sehingga aku merasa bahwa di perjalanan bertumbuh aku tuh ada teman-teman yang ngarahin aku Luar gitu biasa. untuk menemukan tujuan-tujuan hidup itu. Sehingga aku rasanya nggak yang kayak orang-orang bilang Bingung oh ya banget gitu. quarter life crisis Betul, gitu. Chelsea gitu ya. Karena memang dari awal aku menetapkan apa yang jadi tujuanku gitu.
gitu Jadi sih. karena tadi ada peran-peran mungkin mentor-mentor Iya senior-senior gitu ya. betul, kan Luar susah ya biasa. kalau tumbuh Betul. sendirian gitu. Harus bareng-bareng gitu ya. Iya. Kayak ini gak sih Kak analoginya Apa tuh? eh sapu buat Sapu, bersih. oh sapu nyere. Iya bener-bener. Kalau sendirian nggak bisa ya Kak. Iya, Level patah yang ya. patah gitu kan, kalau bareng-bareng bisa bersih juga gitu ya Kak. Betul. Oke, luar biasa. Dan untuk selanjutnya gitu Kak, tadi Kakak bilang lulusan psikolog ya, Mhm. dan sekarang mungkin dampak yang Kakak rasain, dampak Mhm. positifnya gitu, Mhm. apalagi kita nih sebagai cewek-cewek ini ya, Perempuan. perempuan, kayak emosionalnya ada, sensitifnya ada, dan kira-kira dampak positif belajar psikolog tuh apa gitu Kak yang Kakak rasain sekarang? Oke. Dampak positif aku sebagai mahasiswa psikologi ya. Betul. Menurutku ketika aku menemukan satu masalah, aku jadinya nggak mudah untuk salah apa? kaprah ya, judge sesuatu yang aku alamin gitu. Aku jadi terbiasa untuk berpikir kenapa ya gitu. Betul. Dan itu menurutku membantu untuk bisa mengendalikan diriku sendiri ya, tentang bagaimana cara aku bertindak, memahami emosi yang aku rasakan. Walaupun sebetulnya ini perjalanan panjang juga ya. Panjang banget ya. Belajar psikologi belum tentu kita tuh yang kayak oh ya tenang banget gitu. Tidak ya Kak? Enggak. Itu melewati badai-badainya dulu ya. Karena itu kan kalau di perkuliahan kita belajarnya tentang informasi ya. Tapi ya realita lapangannya tetap pembelajaran juga gitu. Pembelajaran juga ya. Betul, luar biasa. Dan mungkin boleh di-spill Kak nih pelajaran yang Kakak dapetin tapi nggak dapet di bangku kuliah gitu, yang bikin Kakak katanya ini prinsip aku banget nih gitu. Oke. Sebenarnya ini dipelajari di bangku kuliah, cuman mungkin yang aku ambil aja kali ya, karena cukup banyak pembelajarannya secara informasi di kampus, tapi akhirnya itu membantu aku untuk menyusun cara aku merespon sesuatu gitu. Jadi ketika hari ini aku menemukan banyak struggle di dalam hidup, jadinya jauh lebih memahami. Dan juga ketika melihat satu peristiwa di orang lain, itu tuh rasanya kayak muncul terus gitu loh, sense untuk bertanya kenapa ya, apa yang terjadi ya, backgroundnya seperti apa ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi seru sih kalau misalkan ngelihat sesuatu tuh kayak, oh ya kita naik dulu nih ke atas, helicopter view gitu ya, ngelihat semuanya dulu, baru bisa menentukan gitu. Jadi susah untuk langsung bilang iya atau enggak gitu, karena kayak kenapa ya gitu. Kenapa ya? Jadi lebih penasaran, terus juga nggak langsung ngejudge gitu. Iya juga betul, ya tadi. walaupun sebenarnya ini nggak semuanya kayak gitu ya, Betul. tapi aku juga itu juga berlatih. Oke, luar biasa. Dan mungkin ini langsung nyambung ke topik kita ya Kak. Kayak ada istilah luka emosional Kak. Oke. Itu tuh sebenarnya gimana sih Kak? Kayak kok bisa ada istilah itu gitu? Sebenarnya kalau yang aku baca ya, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi juga. Luka emosional itu tuh pengalaman-pengalaman psikologis yang mungkin menyakitkan, yang tidak diproses. Tidak diproses. Iya, akhirnya itu jadi luka yang kita simpen Iya. gitu. Kayak mungkin ada luka fisik dan luka Iya non-fisik benar gitu kan, apa ya, si luka-luka kalau kita jatuh nih kan berdarah ya luka Betul, gitu. betul. Nah ya sama aja gitu, kalau kita ada satu pengalaman menyakitkan itu juga bisa jadi kesimpan sebagai luka emosional. Kalau nggak diobatin. Iya kalau nggak diobatin kan, kalau jatuh fisik kita langsung nyadar ya, oh ini sakit nih gitu, berdarah, aku harus obatin ini. Tapi kalau misalkan psikologis itu kan kayak nggak kelihatan ya, kita bisa jadi sadar atau nggak sadar kalau sebenarnya kita Lagi ngalamin itu. ngalamin ya, itu gitu. Luar biasa. Jadi kadang luka emosional tuh tidak terasa tapi tidak terlihat gitu ya. Betul. Gitu. Terus untuk selanjutnya gitu Kak, kadang ya ada terus perempuan gitu ya Kak, kehidupannya lancar, ibadahnya lancar, tapi kadang juga ada sisi di mana ruang kosong di dalamnya gitu. Itu tuh apa yang terjadi gitu Kak sebenarnya, dan mungkin harus gimana gitu? Oke, kalau misalkan kita langsung ngomong apa yang terjadi, itu tergantung situasi kondisinya ya, seperti apa. Mungkin ada orang-orang yang di luar terlihat baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya sangat berantakan dan marah-marah gitu. Ya, bisa jadi ada banyak hal yang belum selesai ya di dalam dirinya gitu ya. Tentang tadi, mungkin ada banyak luka yang belum selesai, belum dipahami, belum kita terjemahkan, sampai akhirnya walaupun mungkin di luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya bisa jadi lagi kalang kabut gitu, berantakan, karena ya udah pretend to be okay aja gitu. Padahal sebenarnya itu jadi melelahkan juga untuk si orangnya gitu kan ya. Oke.
ternyata kadang yang terlihat baik-baik saja juga ada hal tidak baik-baiknya Iya, juga ya gitu. pasti. Karena kan setiap orang juga pasti mengalami hal-hal sulit dalam hidupnya ya. Ada mungkin hal-hal yang belum bisa diselesaikan, belum bisa dihadapi, atau bahkan nggak disadari dan nggak diproses gitu. Wow. Tapi menurut kakak sendiri nih, sebenarnya baik atau enggak sih kalau misalkan memang kita menampilkan ya udah kita baik aja walaupun kita nggak baik-baik, itu tuh sebenarnya tuh baik nggak sih kalau gitu gitu? Oke. Tergantung ya. Oke. Misalnya, kalau misalkan dari segi profesionalitas, Betul. itu kan memang Perlu ya? perlu ya dibutuhin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lagi sama diri sendiri, Iya. kira-kira gimana ya? Harus gitu. jujur ya kan sama diri Ah, sendiri ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi kita udah ngomongin tentang kalau misalkan sebenarnya ya boleh-boleh aja secara profesional, tapi perlu juga jujur gitu ya Kak atas Iya. apa yang kita rasakan gitu. Iya, Dan mungkin betul. selanjutnya Kak, ada gak sih ya tanda-tanda fisik di mana bahwa kamu tuh lagi gak baik-baik aja? Nah, Ada gak sih kira-kira? ini juga jadi hal yang menarik ya. Oke. Karena sebenarnya fisik sama mental itu tuh berkaitan. Betul. Ada yang namanya psikosomatis gitu ya kalau nggak salah. Itu tuh kalau kita lagi ngerasain sesuatu, bisa jadi tuh fisik kita terpengaruh juga. Kayak misalnya kita jadi susah tidur, jadi pola makannya berantakan, pola hidupnya berantakan, bahkan mungkin kayak kamarnya berantakan gitu. Nah, jadi kan nyambung ya sebenarnya ke semuanya gitu. Bisa jadi kayak ada beberapa orang yang mungkin lumayan berat gitu ya, terkait dengan kesehatan mentalnya terganggunya lumayan berat. Bisa jadi bahkan mereka ngerasain kayak sakit jantung gitu, tapi sebenarnya nggak sakit gitu, bukan sakit jantung gitu, tapi ya karena tadi masalah psikologis gitu. Jadi sebetulnya nyambung banget kalau misalkan kita tiba-tiba kehilangan gairah gitu ya, kayak kehilangan motivasi dan energi, itu juga kan bisa jadi salah satu tanda ya kalau misalkan kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Ini cukup menarik kata kakak bahwa kalau misalnya kamar kita berantakan, itu juga bisa nunjukin kita nggak baik-baik aja ya. Iya, Karena itu banyak sih banyak kayak ya, gitu. ya, luar biasa. Jadi kayak sebenarnya itu tuh udah ada tanda-tandanya, tapi kita sering ngabain gitu ya, Iya. ngabaikan gitu ya hal-hal itu. Dan mungkin ini lanjut juga Kak, ketika ada kita cerita gitu ya, kita nggak baik-baik aja Iya. gitu, kita nggak utuh misalkan gitu. Terus kita tuh suka ada keraguan untuk bercerita karena suka ada banyak stigma mengatakan bahwa ya udah syukurin aja, udah enak gitu juga kok, ada kok yang lebih parah gini-gini, jadi adu nasib jadinya. Nah itu tuh sebenarnya tuh gimana sih Kak, harus gimana gitu? Nah, ini juga sebenarnya salah satu hal yang harus kita perhatiin ya. Kebijaksanaan dan rasa empati kita tuh diuji ketika ada seseorang yang mengalami mungkin kejadian yang nggak baik-baik aja. Kalau misalkan seseorang lagi ada di fase negatif, kan kita nggak bisa ya tiba-tiba ngajak dia ke fase yang positifnya gitu. Langsung ya nggak bisa ya? Langsung positive vibes gitu, nggak bisa kan. Itu tuh jadinya kayak toxic positivity lah ya gitu. Atau bahkan memaksa seseorang untuk langsung merasakan perasaan syukur tanpa memproses emosinya. Nah, jadi sebenarnya ketika mendengarkan satu cerita mungkin bisa lebih empati dulu gitu ya dengan keadaannya. Kayak kalau orang lagi sakit, demam, kan nggak bisa ya kita tiba-tiba bilang udah cepet keluar kamar aja, lari 7 keliling gitu di lapangan, yang ada orangnya pingsan nggak sih? Betul. Nah gitu juga sama dengan mungkin kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup kita gitu ya. Kalau misalkan kita lagi cerita dan langsung diresponnya langsung positif gitu, langsung kayak harus positif gitu, kan susah juga ya. Harus ada proses yang dilalui sampai dengan akhirnya hal-hal yang awalnya tadi menyakitkan bisa lebih netral, emosinya lebih stabil gitu ya. Terus baru bisa masuk ke stage berpikirnya gitu. Ada tingkatan-tingkatannya Iya, ya. karena kan kalau misalkan kita bayangin kayak ini negatif, ini nol, terus ini iya. positif, Betul. kan kalau lagi nggak nyaman atau kita lagi ada di kondisi yang kayak sedih gitu kan itu artinya kita lagi ada di sini ya. Nah, nggak bisa ya langsung tiba-tiba ke positif tanpa ngelewatin nolnya dulu, ya kan? Jadi bantu dia untuk menetralkan dulu, mencoba menenangkan dulu emosinya, barulah kita bawa untuk bisa berpikir lebih jauh terkait dengan hikmah-hikmahnya apa, sampai akhirnya akan muncullah perasaan tadi, bersyukur dan lain sebagainya. Wow, jadi perlu untuk divalidasi dulu, baru dinasehati gitu. Jadi nggak bisa langsung ke tingkat
tinggi gitu ya Kak, harus pelan-pelan dulu gitu. Tapi ini juga ada disclaimer tadi, kalau konteksnya menasehati, artinya perlu ada kesetujuan dulu nih, kesepakatan dulu. Karena kan gak setiap orang ketika bercerita tuh mau langsung dikasih nasehat ya. Iya betul. Bisa jadi dia cuman mau ngedengerin aja, dia tahu tuh kalau misalkan, oh iya, kalau dapat masalah tuh harus sabar, harus bersyukur, harus ini, harus itu. Tapi kan ya nggak bisa tiba-tiba gitu, dia udah tahu itu gitu sebenarnya, nggak harus dikasih tahu juga misalnya ini mah. Tapi kalau misalkan sama-sama sepakat nih kayak mau nggak ngedengerin dari perspektif aku gitu, atau misalkan boleh nggak aku memberikan saran dan dianya sepakat, ya fine-fine aja gitu. Oke. Mungkin ini selalu jadi apa ya Kak, permasalahan ketika misalkan kita cerita, sebenarnya kita udah tahu gitu, tadi kakak bilang bahwa kita udah tahu bersyukur, kita harus tahu sabar gitu. Kadang ketika langsung di judgmental atau misalkan harus dikasih positif tuh rasanya jadi gak mau cerita gitu, kayak ya kita juga udah tahu gitu kan, jadi kayak jadi ngedumel jadinya kayak udah gak mau cerita sama kamu, padahal kita perlu pakai cara lain gitu tadi, memahami dulu gitu, baru di tingkat nasihat tuh paling atas ya Kak. Ya, Untuk nanti lagi sih nanti itu mah lagi levelnya, iya. Karena kan episode selanjutnya mungkin ya. kalau misalkan orang lagi sakit demam terus tiba-tiba, harusnya kan kamu makannya sehat, harusnya kan kamu jaga tidur, harusnya kan ini, harusnya itu. Iya tahu, tapi kan sekarang lagi sakit, terus mau gimana gitu. Dan kalau misalkan kita tarik ke perspektif Islam nih Kak, dalam kultur kita gitu ya, terlihat jelas ada istilah-istilah seperti ikhlas, sabar, syukur. Nah itu tuh berpengaruh enggak kalau dalam kesehatan mental gitu? Oke. Sebenarnya jadi orang Islam tuh privilege banget. Wow, apa tuh Kak? Kenapa? Karena memang apa-apa yang Allah mungkin perintahkan dan berikan gitu ya, terkait dengan ya harus bersabar, harus bersyukur, harus ikhlas. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang bisa menguatkan kita. Menguatkan Iya, menguatkan kita dalam proses emosi itu gitu, memproses emosi tersebut. Kan kalau misalkan kita nggak punya penguat itu, bisa jadi kita berhenti di, oh ya udahlah, ini kan marah, aku kesel, aku sebel, pokoknya aku nggak terima gitu. Bakalan berhenti di situ. Tapi kalau misalkan kita dikasih tahu nih sama Allah, iya harus sabar, harus bersyukur, harus ikhlas gitu. Artinya kan ada penguat-penguat lainnya ya di dalam diri kita untuk, oh iya, ketika kita memproses emosi ini, kita tahu nih akan mendapatkan apa nanti di depan. Oh iya, tahu nih ketika kita ngerasa nggak terima, iya sebenarnya kan Allah yang ngatur semuanya. Kenapa kita harus nggak terima? Maksudnya ada informasi tersebut gitu untuk membantu otak kita berproses, berpikir gitu loh. Jadi tadi tentang sabar, syukur itu sebagai pegangan kita gitu ya, untuk kita menjalankan proses emosional itu gitu. Jadi bukan artinya apa ya, menekan gitu ya, tapi menjadi pegangan gitu. Iya betul. Luar biasa. Dan jadi apa ya, makin sayang banget sama Allah gitu ya Kak, kayak iya kan, sebenarnya sweet serem banget gitu, seromantis itu ternyata gitu, sepeduli itu gitu. Cuman kita aja yang telat untuk memahami itu gitu ya. Dan selanjutnya gitu Kak, mungkin apa bedanya nih, dan suka jadi dilema kita antara sabar yang sehat dan memendam luka gitu. Oke. Nah, kan banyak juga ya kayak ya udah aku pokoknya sabar, aku ikhlas dan lain sebagainya, tapi sebenarnya proses sabar dan ikhlasnya tuh tidak dijalanin di dalam kepala kita dan hati kita gitu. Jadi kayak lip service aja gitu. Dalamnya beneran kayak wah berantakan banget lah pokoknya, nggak dilurusin pakai sabar dan ikhlas. Tapi mulutnya udah ngomong sabar dan ikhlas gitu. Sampai akhirnya kan jadi capek sendiri ya kalau kayak gitu. Nggak dilalui prosesnya, tapi hanya menamai itu saja gitu. Nah sebenarnya sabar, ikhlas, dan syukur itu tadi bukan jadi cara untuk menekan emosi kita gitu loh. Bukan jadi cara untuk kita denial sama emosinya. Tapi ya tadi buat proses penguatan kita gitu ke depannya. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu ya seharusnya. Dan betul tadi kata kakak, untuk apa ya, penekanan atau sabar tuh benar-benar jadi pegangan gitu, bukan jadi penekan biar kamu tuh nggak apa ya, mengeluarkan emosinya gitu, nggak merasakan emosinya gitu. Padahal sabar tuh jadi pegangan biar kamu tuh kuat untuk menjalani itu. Iya gitu betul nih, bahkan ya maksudnya kita tahu kan Rasulullah itu adalah orang yang paling mantep lah ya, paling sempurna gitu, luar biasa. Panutan sekali. Top tiernya banget lah gitu ya dari manusia-manusia karena memang itu jadi uswahnya kita gitu kan. Nah beliau aja sesempurna itu masih mengakui
Oke, mengakui kesedihannya. kesedihan ya. Nah, pernah dengar kayak tahun-tahun kesedihannya Rasul kan ya? Amrul Huzni ya? Iya, Amrul Huzni. di situ kan Rasul kehilangan istrinya, Iya. kehilangan paman yang menjaganya, Betul, betul. kehilangan kakeknya. Terus juga dalam kondisi itu tuh semuanya nggak baik-baik aja gitu. Rasul mengakui itu adalah kesedihannya, tahun-tahun kesedihannya. Tapi kan kita nggak bisa juga ya bilang Rasul tuh dalam sedihnya nggak sabar, nggak syukur, nggak ikhlas gitu. Nggak gitu kan? Betul. Nggak mungkin Nggak mungkin. Rasulullah yang sesempurna itu tidak sabar, ikhlas, dan juga bersyukur atas semua hal yang terjadinya. Tapi beliau tetap merasakan dan mengakuinya gitu bahwa iya sih sedih gitu. Tapi kan selanjutnya adalah bagaimana Rasul merespon Oke. perasaan tersebut, bukan jadi kayak terpuruk gitu ya, tapi ya itu jadi fase-fasenya beliau justru bangkit kembali gitu kan ya. Tentang mengakui tadi tentang kesedihan gitu, Mm-mm. bahwa kayaknya bisa ditarik untuk kita tuh jujur dengan apa yang kita rasain gitu ya, Kak. Iya, Dan betul. menamai gitu ya, Iya. kita nggak denial Iya. gitu, kayak aku lagi sedih nih, Mm-mm. aku lagi marah nih, Mm-mm. dan itu nggak apa-apa ya, Kak. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa asalkan sebenarnya mengakui perasaan itu tuh bukan mendramatisir rasanya, Oke. hanya memahami bahwa oh iya hal ini membuat saya sedih. Nah dari situ bukan berhenti di namain doang ya, tapi memproses itu gitu. Kenapa ya saya sedih? Mungkin nanti setelah emosinya lebih netral kita bisa lebih berpikir kan ya. Betul, betul. Apa sih sebetulnya yang membuat saya sedih? Oh bisa jadi yang membuat saya sedih adalah karena saya merasa memiliki sesuatu. Padahal semestinya itu tuh ya punyanya Allah. Allah yang mengatur semuanya. Kenapa kita harus merasa kehilangan sesuatu yang kita nggak pernah milikin gitu? Iya, betul. Ya kan? Nah akhirnya muncullah perasaan sedih gitu kan dari kesalahan berpikir tersebut. Tapi kan kita nggak bisa langsung berpikir ya. Kita kalau lagi emosional mah ya meledak-ledak lah ya gitu. Maksudnya kita ada di fase-fase sendunya, fase-fase pusingnya, nggak bisa mikir gitu. Pasti merasa sedih gitu. Tapi kan sebetulnya ketika diproses ada fase-fase untuk bisa kita pikirkan kembali. Apa sih sebetulnya yang salah dari pikiran kita yang membuat kita jadi merasakan kesedihan dan lain-lainnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi bahwa tadi betul menamai itu perlu ya, Kak. Itu tapi itu baru koma gitu. Ada selanjutnya yaitu untuk yang melanjutkan gitu. Melanjutkan tadi oke kita boleh sedih, kita boleh marah, tapi ya gak boleh stuck di situ gitu ya, tapi harus Betul. melanjutkan. Betul. Nah, Kak, untuk selanjutnya tuh ada yang bilang bahwa kita perlu untuk memahami gitu. Untuk memahami perasaan tadi gitu. Tadi betul itu baru koma tapi ya. Tapi untuk selanjutnya kita harus memproses itu gitu. Dan ini juga betul. nyambung sama CBT, Kak. Kakak tahu gak CBT? Ini ya cognitive behavioral therapy ya, gitu. Betul. Itu tuh kan suatu teori atau Terapi. terapi ya, yang dimana kita berfokus pada dua, kognisi dan Behavioral. itu gitu ya, atau perilaku gitu, yang dimana bukan kita melihat masalahnya, tapi gimana kita meresponnya, bagaimana kita menindaklanjuti permasalahan itu gitu. Dan itu nyambung banget sama tadi memahami tentang perasaan itu gitu. Jadi bukan hanya sampai di koma itu aja, tapi dilanjutin gitu. Dan Iya. Memprosesnya secara kognitif kira-kira apa yang salah tuh, Betul. terus sehingga nanti sikapnya seperti apa gitu ya. betul. Dan ini juga jadi nyambung sama istilah sekarang juga, Kak. Ada yang namanya sabar yang sehat dan sabar yang memendam luka katanya. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kacamata Islam atau POV Islam tuh kayak gimana gitu, Kak? Oke, nah tadi ada sabar-sabar yang kayak ya udah sabar aja gitu ya, yang lip service gitu ya, nggak dijalanin tuh proses sabarnya tuh seperti apa. Padahal kan sabar bukan kayak oh ya kita ngomong doang gitu kan, tapi memang itu adalah satu proses kan ya gitu. Nah sebenarnya sabar yang bener tuh yang sehat tuh kayak gimana gitu ya. Betul. Ini mungkin aku hanya sedikit bertadabur gitu ya dari ayat Quran. Boleh teman-teman kita buka ya, Al-Baqarah 155. 155 ya. Ini sebenarnya biar ada landasannya ya kita ngomongnya ya. Betul. Oke, nah jadi kan di sini di 155 ya, mungkin boleh Isma tolong bacakan Isma. Oke, ayatnya ya. Mm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini aja artinya. Yang artinya di 155 ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke.
Nah, kalau misalkan dibaca gitu doang kan akhirnya apa Apa sih ya maksudnya gitu kan gitu ya, betul, maksudnya. betul. Terus aku waktu itu tuh sempet mencoba berpikir gitu ya tentang ayat Quran ini tuh sebenarnya Allah mau nyampein apa Apa sih gitu? gitu ya. Maksudnya Ini apa hanya gitu? mentadaburi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman punya tafsirnya atau lain-lainnya yang mungkin pernah dipelajari dan masih kurang apa kaitan atau relevan sama apa yang aku ucapkan karena ini cara aku mentadaburi ayat ini aja gitu. Di sini kan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Which means ini tuh Allah ngasih tahu kalau ujian itu tuh adalah suatu kepastian. Suatu kepastian Nah, ya. jadi itu tuh mengurangi kesulitan kita, satu kesulitan ya. Karena kan kadang kita juga suka bertanya-tanya ya, kenapa sih aku diuji? Kenapa harus aku gitu kan? Jadinya Why me gitu? iya benar, why me gitu. Kenapa aku harus dapat ujiannya? Kenapa hidup tuh nggak tenang-tenang aja, nggak mulus lurus-lurus aja? Kayak jalan tol gitu. Iya betul. Nah, artinya itu udah tuh kecoret tuh pertanyaan itu karena nggak valid kan? Karena memang si ujian itu tuh adalah suatu kepastian gitu. Terus dilanjutin lagi nih, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, artinya sabar yang benar adalah sabar yang dia tuh yakin kalau misalkan ada kabar gembira selanjutnya gitu. Sehingga proses untuk bisa sabar itu tuh kan bisa kita proses. Oh ya, kita ya udah berpegangan dulu deh gitu. Sabar dulu nih gitu ya. Kita terima dulu masalah dan emosi kita hari ini karena saya yakin bahwa akan ada kabar gembira yang Allah akan kasih ke aku gitu. Nah, makanya itu jadi pegangan dan juga mungkin penguat ya ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun juga emosi. Dilanjutin lagi nih, kan susah ya kayak orang-orang bilang sabar aja gitu ya, sabar aja gitu. Tapi kan gimana sabarnya gitu, cara sabarnya masih terlalu umum mungkin ya dan belum terlalu ngena mungkin ya. Sabarnya tuh gimana sih caranya gitu. Dan di sini Allah tuh sebenarnya ngasih juga nih afirmasi, yaitu di ayat selanjutnya ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini mungkin sering banget keulang-ulang gitu ya di kepala kita. Betul. Tapi kita hayati nggak ya? Kita menghayati innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tuh seperti apa? Apakah itu jadi kalimat-kalimat yang mungkin kita hanya ucapkan ketika kita Kesedihan berduka? doang Ya. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang kecelakaan. Betul. Tapi sebenarnya Indah banget ya Kak. Iya, lebih jauh daripada itu. Sebenarnya di sini ada penguatan gitu ya ketika kita tadi mau mencoba untuk membenarkan cara berpikir kita. Oh iya, kesedihan ini tuh muncul karena apa ya? Oh ternyata tadi karena saya memiliki ekspektasi terhadap sesuatu, karena saya merasa memiliki sesuatu yang padahal semua perasaan dan juga hal-hal yang kita punya hari ini itu tuh ya punyanya Allah. Allah yang ngatur semuanya. Dan ya kenapa kita harus merasa kehilangan hal-hal yang gak kita miliki gitu. Nah di sini kan Allah artinya ngasih penguatannya ya. Beliau ya Allah gitu ya memberikan kita penguatan bahwa pikirin lagi deh gitu. Semuanya tuh punya Allah gitu. Semuanya bakal kembali sama Allah gitu. Kenapa diribet-ribetin sih gitu. Ya itu bahasa lebih kasarnya ya gitu. Kayak kita tuh sering mengaku-akui gitu ya bahwa itu tuh punya kita. Ini gak boleh punya kita padahal ya kita juga punya Allah gitu. Iya, dan itu yang bikin emosi kita jadi nggak pernah selesai gitu, karena kita nggak memproses itu sampai dengan berpikiran bahwa oh iya ya, apapun yang terjadi hari ini sebetulnya memang Allah udah takdirin itu dan Allah yang mengatur itu gitu. Mungkin kalau kemarin ya sempat ada podcast yang ngebahas tentang ketika melihatnya dari level manusia itu tuh hal yang wajar. Tapi ketika kita memiliki level seorang hamba, menempatkan kita sebagai seorang hamba, artinya ada nilai-nilai yang harus kita terus proses. Betul banget. Bukan cuman berhenti di sedihnya, tapi memposisikan diri kita sebagai hambanya Allah. Betul. Yang mana ya tadi, ada aturan-aturan semuanya milik Allah, dan ya akan kembali kepada Allah. Dan di akhirnya, di 157-nya, bisa dibaca bareng-bareng, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ketika kita bersabar tadi, ada motivasi dan juga reward yang Allah kasih sebenarnya berupa ampunan dan juga rahmatnya. Dan Allah juga bilang bahwa orang-orang itu akan mendapatkan petunjuk. Waktu itu tuh aku masih kayak abstrak ya, petunjuk apa maksudnya gitu.
oh ternyata ketika melihat suatu masalah dan kita menghadapi emosinya juga gitu ya, kita menerjemahkannya, memprosesnya, memaknainya, sampai akhirnya menemukan di satu titik, di satu masa hikmahnya, itu tuh jadi kayak kita dapat petunjuk untuk bertumbuh Hmm, gitu. wow. Karena misal ya, Iya. contoh konkretnya nih, Apa tuh? aku waktu itu pas mau kuliah, aku Iya. ngerasa cukup sedih karena aku tidak mendapatkan kampus yang aku inginkan. Oke. Sementara aku pengen banget tuh ke PTN itu gitu. Itu yang itu ya. Mm-mm. Sampai akhirnya itu kan jadi sedih ya. Betul. Sedih, Sedih tapi banget. kira-kira sedihnya jadi luka, menahan potensi-potensi aku untuk bertumbuh di kampus yang aku masuki hari ini, atau itu bisa jadi challenge untuk aku untuk Oke. bisa memproses diriku di tempat yang memang Allah kasih gitu. Betul. Nah, ketika aku mencoba untuk menerima bahwa oh iya, di kampus ini juga sebenarnya aku bisa kok bertumbuh dengan optimal gitu ya. Betul sekali. Nggak harus di kampus yang ekspektasi aku gitu. Sampai akhirnya di tahun-tahun selanjutnya, karena memang mungkin manusia itu terbatas banget ya. Penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya gitu. Dia nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin keputusan yang Allah kasih ini tuh akan berdampak apa sama dia gitu. Nah, aku merasakan bahwa oh ternyata aku dimasukin ke universitas yang aku masuk hari ini itu tuh Allah punya tujuan. Betul. Biar aku punya basicnya psikologi Islam gitu. Iya. Dan ternyata di momen ini itu yang aku butuhin. Oke. Aku butuh informasinya berdasarkan psikologi Islam. Karena itu yang ingin aku dalami gitu ke depannya. Dan akhirnya aku bersyukur. Aku mendapatkan petunjuk bahwa oh, Ca, dengan keputusan Allah hari itu yang nggak jadi masukin aku ke PTN itu, ternyata Allah membawa aku sejauh ini untuk bertumbuh ketika aku menerima, ketika aku akhirnya mencoba mencari makna dan hikmahnya tuh apa, ketika aku mencari pembelajarannya apa, sampai dengan aku bisa melalui itu dan masuk ke proses bertumbuhnya hari ini. Ya alhamdulillah ya qadarullah itu mah. Wow, tadi unik ya Kak, dan sangat menarik banget gitu, karena tadi yang sering diulang sama Kakak tuh yaitu penerimaan. Penerimaan, dan itu betul-betul jadi tahap awal, tahap dasar untuk kita tuh sadar atas hikmah yang sangat mengesankan gitu ya Kak. Iya Luar betul. biasa. Karena ini Isma, sedikit mungkin ya, emosi-emosi yang kita hadapi, aku tuh biasanya menerjemahkannya itu adalah pesan cintanya Allah juga. Kadang emosi-emosi itu tumbuh ataupun juga datang menghampiri hati dan pikiran kita, itu tuh bisa jadi Allah ngasih tanda-tanda. Entah itu pengen kita makin dekat sama Allah, entah itu Allah pengen kasih kita pelajaran, entah Allah pengen kita merasakan sesuatu yang harusnya kita rasakan gitu, entah apapun itu gitu. Tapi intinya kesimpulan dari respon kita terhadap emosi adalah kita mau ngapain ya, apakah yang jadi ujian itu tuh emosinya atau sebenarnya respon kita menghadapi emosinya gitu. Betul, tadi nyambung sama ujian gitu ya Kak, karena udah ada dalilnya juga tadi bahwa kita pasti dapat ujian itu gitu ya, ujian dari Allah, dan itu tuh ternyata bentuk cintanya Allah buat kita ya Kak, bukan karena Allah kesal sama kita, tapi ya kayak menguji hambanya dan kayak kamu beneran cinta gak nih sama aku gitu ya, kata Allah mungkin gitu, seperti itu. Dan rasa-rasanya itu jadi apa ya Kak, penguat banget buat kita, kayak tadi tentang ujian, kayak awalnya kayak ya Allah kenapa harus aku, kenapa nggak orang lain aja gitu, tapi akhirnya kayak terima kasih ya Allah gitu. Iya kan, jadinya yang sweet gitu akhirnya gitu, walaupun mungkin bitter dulu di awal ya. karena penerimaan sih Kak, betul. Penerimaan dulu dan akan mendapatkan hikmah yang mengesankan itu gitu. Dan untuk selanjutnya gitu Kak, ada istilah baru lagi nih tentang self validasi, validation gitu. Dan itu tuh maksudnya gimana gitu Kak? Oke. Gara-gara informasi di era digital ini gitu ya, aduh banyak banget nih dapat informasi dari handphone, dari internet, banyak banget informasi yang kita ambilnya cuma secuil-secuil aja. Padahal itu kan sebenarnya harus dipelajarinya mungkin lebih mendasar lagi gitu ya. Akhirnya muncullah tuh merasa bahwa misalkan ada label-label psikologi, aku depresi, aku anxiety disorder gitu ya, sampai dengan aku bipolar dan lain-lainnya gitu. Banyak istilah-istilah psikologi yang akhirnya digunakan yang untuk memvalidasi diri mereka, bahkan membenarkan apa yang mereka lakukan hari ini gitu. Ya karena aku kayak gini tuh karena aku lagi depresi gitu.
Padahal sebenarnya label-label itu bukan untuk membenarkan apa yang kita rasakan dan mungkin apa yang kita lakukan hari ini ya, tapi membantu kita mendekatkan kita pada gimana caranya saya untuk mengatasi ini. Kayak kita lagi sakit. Kalau misalkan kita flu, kita kan nggak bisa tiba-tiba bilang flu biasa nih. Tiba-tiba bilang kayaknya aku flu burung deh. Tiba-tiba itu Selangsung itu. Atau misalkan oh ya aku kayaknya flu-nya gara-gara COVID deh gitu. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Itu harus ada diagnosis dari dokter. Nah hari ini gara-gara informasi yang terbatas itu dan kita langsung kayak melabeli diri kita, ya itu tuh sama aja kayak gitu. Kita flu biasa, influenza misalkan sebenarnya, tapi kita wah kayaknya flu burung nih, kayaknya udah bentar lagi gitu, kayak nggak kuat gitu. Nah sebenarnya kan label-label itu tuh harusnya bisa diberikan itu juga sama ahlinya. Bahkan aku pun sebagai sarjana psikologi yang belum jadi psikolog itu tuh nggak bisa melabeli diagnosis apapun gitu, karena yang mendiagnosis hanya psikolog gitu, yang memang sudah punya keahliannya, dan itu pun banyak sekali rangkaian tes yang harus dilakukan. Terus juga banyak banget checklistan. Kalau misalkan teman-teman tahu tuh ada DSM-5 gitu-gitulah. DSM. Dan itu banyak banget ya Kak? Iya, itu tuh banyak banget. Misalkan kalau kita mau ngasih label dia bipolar gitu ya, itu tuh banyak banget checklistannya. Dan kalau beda sedikit tuh bisa jadi itu bukan bipolar gitu, bisa jadi yang lain. Atau bahkan bipolar pun banyak juga tipe-tipenya. Betul. Jadi nggak bisa tuh kita langsung menjudge diri kita, oh ya kayaknya gue sakit ini deh, itu deh. Bahkan ya ada juga yang muncul dari fenomena ini ya, tentang awalnya kita ngerasa tuh baik-baik aja gitu, betul. tapi gara-gara banyak informasi itu kita langsung ngerasa oh ya kayaknya aku kayak gitu deh. Misal keluarga kita tuh beneran cemara gitu misalkan, Lagi adem-ademnya. iya adem-adem aja, maksudnya aku merasa bahwa keluargaku baik-baik saja dan cukup gitu. cukup dengan kondisi hari ini tuh gitu, cukup. Betul. Terus tiba-tiba ada informasi di sosial media yang ngasih aku informasi bahwa keluarga tuh harusnya kayak gitu tuh. Ada standar-standarnya. Iya, akhirnya ekspektasi tentang keluarga itu tuh jadinya berubah. Betul. Dan akhirnya itu bikin gap kan. Dan kita ngerasa jadi kayak wah sedih banget sih kayaknya ini bukan keluarga yang aku harapkan. Aku kayaknya sedih banget. Aku tuh kayaknya nggak cemara gitu. Dan akhirnya bisa aja orang ngerasa kayak gitu. Dan bisa juga memaksakan Kak. Iya. Maunya kayak keluarga itu pokoknya. Karena ya tadi banyaknya informasi yang tersebar bikin kita jadi ngerasa ada standar-standar yang masuk ke dalam diri kita gitu. Sampai akhirnya jadinya yang akhirnya nggak sedih malah jadi sedih. Yang akhirnya mungkin nggak stres malah jadi stres gitu kan. Betul. Dan ini juga nyambung Kak sama permasalahan kita hari ini gitu, tentang validasi. Terutama hal-hal yang suka dikomentari yaitu haus validasi itu. Itu tuh sebenarnya tuh boleh nggak sih? Kayak aku gimana hari ini, bagus gak? Itu tuh sebenarnya kan suka langsung dijudge kayak kamu tuh haus validasi gitu. Dan itu tuh sebenarnya tuh boleh atau enggak, dan baik atau enggak sih Kak gitu. Kalau ini konteksnya artinya beda lagi ya. Kalau misalkan haus validasi, karena kan itu mah base-nya eksistensi diri kita kan artinya. Jadi itu satu topik yang lain sih. Mungkin nanti bisa kita bahas di next topik lainnya ya, di menjadi utuh. Tapi intinya itu nggak bisa kita langsung bilang benar atau salah ya. Tapi intinya tadi perasaan-perasaan yang kita rasakan itu punya hak untuk bisa kita validasi perasaannya gitu. Tapi bukan untuk mendramatisir ya, tapi mendekatkan kita pada solusi gitu. Dan tadi menarik ya Kak bahwa perasaan juga punya hak-haknya gitu. Hak untuk diberi nama dan hak untuk tidak mendramatisir itu gitu, dan tidak berhenti di situ gitu, dan tapi melanjutkan. Dan ini juga nyambung banget Kak sama permasalahan yang sekarang, bahwa udahlah nggak usah cerita cukup cerita aja ke Allah. Udah semua punya Allah gitu. Udah curhat aja ke Allah, karena memang Allah yang punya segalanya. Nggak usah ke manusia, nggak usah konsul, nggak usah lah, nggak penting katanya gitu. Itu tuh sebenarnya biar kita seimbang dan utuh tuh harusnya gimana sih Kak? Oke, simple aja ya sebenarnya. Simple aja. Simple aja, singkat aja. Singkat saja. Gimana tuh? Kamu kayak bilang mungkin nggak harus ke dokter untuk mengobati sesuatu.
Jadi gini, ada sakit yang mungkin bisa kita tangani sendiri, ada sakit-sakit yang harus ditangani oleh dokter. Betul. Dan ya kan sebenarnya Allah juga bilang ya, nggak apa-apa tuh kalau misalkan kita mau konsul pada ahlinya, Betul. gitu. Jadi sebetulnya ketika hari ini kita merasa butuh pertolongan secara psikologis, ya go ahead gitu, langsung aja datang gitu. Dan kamu nggak harus hancur lebur dulu tuh baru datang ke psikolog gitu. Sesimpel kita susah berefleksi terhadap apa yang terjadi pada diri kita aja, kita masih bisa kok datang ke psikolog untuk minta bantuan, untuk bisa ngobrol gitu, berefleksi. Kan sebenarnya ke psikolog tuh bukan kita dapetin solusi dari semua permasalahan kita ya, tapi kita dibantu untuk mencari itu sendiri di dalam kepala kita. Kayak dikasih cermin, oh ya lihat nih, mana coba bagian wajah kamu yang mungkin berantakan, kotor gitu. Kelihatan kan akhirnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi misalkan ada kesalahan berpikir apa gitu ya tentang sesuatu yang mungkin sering kita rasain. Ada orang-orang misalkan ngerasa dirinya nggak berharga dan nggak dicintai karena ditolak sama cowok gitu misalkan, atau ditolak sama cewek, atau misalkan Ditolak PTN juga ditolak PTN juga bisa gitu. Jadi langsung ngerasa wah nggak berharga banget, nggak ada yang sayang sama aku nggak layak untuk dicintai gitu. Kan ada bias kognitif ya di situ ya, ada irrational belief gitu ya, belief, kepercayaan yang nggak rasional gitu. Kenapa bisa muncul kayak gitu. Padahal sebenarnya di sekitar dia misalkan banyak banget yang sayang, keluarganya masih sayang, teman-temannya banyak yang sayang gitu. Masuk ketutup gitu ya. Iya, tapi gara-gara satu hal dia menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga dan juga tidak dicintai. Dan itu kan yang bikin dia kesulitan dalam kehidupan kan. Nah, itu tuh biasanya yang dibantu untuk direfleksikan. Apalagi kalau misalkan kita keseringan memendam emosi dan juga tidak menyelesaikan dan memprosesnya. Sampai akhirnya bahkan kita susah untuk menamai emosi itu apa gitu. Dan Kayak akhirnya bingung ya sama jadi benang kusut. Nah, ke psikolog itu tuh dibantu untuk menguraikan benang kusutnya tadi gitu sebenarnya. Jadi ya boleh-boleh aja ya Kak. Boleh banget. Dan mungkin kalau misalkan udah di tahap perlu ya sangat diperbolehkan Iya, banget gitu betul. kan. Dan rasa-rasanya terkait ini tuh ada kalimat juga Kak, untuk menjadi utuh gitu. Itu tuh utuh apa maksudnya, nggak paham gitu. Kira-kira boleh dijelaskan Kak? Oke, kalau tadi tuh aku sempat ngobrol juga tuh sama Isma. Menurut Isma tuh utuh tuh apa tadi, gabungan kata dari Oke, utuh tuh gabungan kata dari sembuh dan bertumbuh. sembuh dan bertumbuh. betul. Nah, sebenarnya di menjadi utuh ini tuh artinya kan kita perlu untuk bisa sembuh dan juga bertumbuh ya. Betul. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali mungkin potensi-potensi yang kita miliki, tapi tertutup jalurnya Aduh, sama kepala kita, sama kepingan-kepingan diri kita yang belum utuh gitu. Nah makanya penting banget tuh untuk bisa kenal sama diri secara fundamental, secara teknis. Biar apa? Biar kita bisa jadi manusia yang utuh. Karena kalau misalkan di psikologi nih ya, sehat mental itu tuh apa sih? Oh, sehat mental itu tuh dia sadar tentang potensi dirinya, bisa mengatasi masalah-masalah yang normal dalam kehidupannya. Dia bisa berkontribusi untuk sekitarnya dan berdampak untuk sekitarnya. Dan hari ini dengan segala potensi yang Allah kasih, kira-kira kita mau terkungkung sama isi kepala kita sendiri, atau kita mau coba untuk nge-break semua itu, kita pecahin kacanya, kita pecahin kotak di dalam kepala kita untuk bisa melihat dunia lebih luas lagi, sehingga potensi kita juga bisa berkembang Masya Allah. lebih luas lagi daripada cuman isi kepala kita yang hari ini sempit aja. Betul. Jadi tadi betul, menjadi utuh tuh ada prosesnya gitu ya Kak. Proses dari gabungan antara sembuh dan bertumbuh. Itu rasa-rasanya sangat kuat banget gitu ya, kayak oke, aku mau jadi yang utuh. Aku perlu move on atau jadi memaafkan gitu ya Kak, untuk sembuh dulu gitu dan siap bertumbuh dan menjadi manusia yang utuh gitu. Itu rasa-rasanya betul sekali, dan kayaknya teman bertumbuh di sana gitu ya Kak, yang mendengarkan sangat relate banget kayaknya ketika mendengarkan kita, kayak kok kayak ngomongin aku ya, mungkin kayak mereka kayak kok relate banget, kok aku banget gitu ya. Dan mungkin teman-teman bertumbuh di sana ada rasanya ketika oke, sekarang aku udah menamai perasaan aku udah sadar aku nggak baik-baik aja, terus apa nih selanjutnya, gimana selanjutnya, apa yang harus aku lakukan gitu. Nah mungkin kamu punya pengalaman atau yang bisa di-sharingkan gitu, boleh sekali. Oke. Kalau bisa kita simpulin obrolan kita dari tadi ya, sebenarnya kan emosi itu tuh membawa pesan dan makna untuk kita gitu.
membawa perjalanan kita untuk bisa bertumbuh sebetulnya. Jadi ketika kita menyadari emosi yang kita alami, kemudian juga menerimanya, dan akhirnya memproses itu Iya. jadi perjalanan bertumbuh, nah artinya itu yang harus kita terus upayakan. Kayak tadi, kita dari negatif, kita upayakan jadi lebih netral, Netral dulu. biar kita bisa berpikir, kira-kira hikmah-hikmah apa ya yang Allah mau kasih di sini gitu. Karena terlalu banyak pesan baik yang Allah pengen kasih ke kamu, Betul. tapi mungkin itu semua nggak sampai karena kita nggak berusaha memprosesnya, atau kita terlalu menutup diri dengan nilai-nilai yang Allah pengen kasih di dalamnya gitu. Ya, banyak banget potensi tumbuh yang akhirnya terlewat karena ya tadi perasaan-perasaan yang kita nggak proses dan akhirnya pesannya nggak sampai. Oke, untuk selanjutnya gini Kak, apa yang sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan sederhana tapi berdampak sebermakna itu gitu? Mungkin Kakak bisa sharing untuk kesehatan mental kita atau eh, penetralisir dari emosi yang lagi kita rasakan gitu. Kira-kira seperti apa? Oke. Kebiasaan yang akhirnya yang tanpa kita sadari akhirnya bikin kita jadi hancur ya, adalah tidak mengakui dan juga memproses emosi-emosi kita. Karena tadi ya, waktu pas kita obrolin di awal, luka emosional itu tuh tumbuh gara-gara ya emosi-emosi yang kita nggak proses. Betul. Akhirnya bertahannya di lukanya Luka itu. aja gitu. Lukanya nggak sembuh-sembuh, terus menganga gitu. Dan akhirnya itu jadi beban ransel emosi. Kita terus numpukin emosi-emosinya. Sampai berat ya Kak? Ya, Berat. sampai bahkan kita nggak bisa menerjemahkan itu. Padahal ya tadi, banyak pesan-pesan yang Allah pengen kasih di dalam emosi-emosi yang kita mungkin rasakan gitu. Ya tapi itu tadi jadi bom waktu ketika kita tidak mencoba menguraikannya satu persatu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan buruk mendenialkan rasa. Tapi tadi ya, inget juga notes-nya. Iya. Mengakui perasaan itu bukan mendramatisir perasaan Betul. gitu. Tapi harus. mendekatkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Betul. Solusinya apa ya Betul, gitu. betul. Dan itu betul-betul harus jadi notes banget sih Kak ya. Mm-mm. Dan tadi kan ada hal-hal kecil yang buat kita makin hancur. Nah, coba kira-kira sekarang apa yang kira-kiranya bisa jadi penyemangat kita gitu Kak, untuk kita bisa healing, kita bisa sembuh. Nah, apa nih hal-hal kecil sederhana aja deh gitu. Oke. Hal-hal kecilnya sebenarnya dari tadi diulang-ulang terus ya. Iya. Ini harus di-highlight Iya banget. betul. Apapun Saking pentingnya Kak. Iya benar. Tadi kan kalau kita ngebahas dari Al-Baqarah 155 gitu ya, bahwa kita akan diuji dan kita akan diberikan rahmat dan ampunan Allah gitu. Sebenarnya di tataran itu pun itu harusnya jadi keyakinan yang bikin kita semangat ya untuk bisa menghadapi apapun di dalam kehidupan kita gitu. Dan yakinlah teman-teman gitu, Allah tuh nggak akan ninggalin kita gitu. Allah itu tuh nggak akan ninggalin kita dalam keadaan yang terpuruk gitu, tanpa Allah tuh sebenarnya mau ngasih pengajaran di dalamnya. Jadi jangan sampai menutup diri dengan nilai-nilai dan juga hikmah-hikmah yang Allah mau kasih gitu. Ini diulang-ulang terus ya, tapi nggak apa-apa ya. Biar makin inget ya. Jadi kayak highlight banget dari tadi ya. Kayaknya kalau misalkan yang lagi nulis ini teman tumbuh di rumah gitu, kayak aduh ini harus kasih stabilo gitu, saking pentingnya ya gitu. Dan untuk selanjutnya gitu Kak, kalau misalkan Kakak dikasih waktu untuk memberikan pesan kepada teman tumbuh di sana, apa yang Kakak ingin sampaikan gitu, Oke. khusus yang lagi merasakan gak tahu arahnya lagi kemana ini, dan rasanya bingung banget gitu, kayak ya Allah bantu, ya Allah ini arahnya kemana, ya Allah tolong, ya Allah gitu. Oke, kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasain hal itu, ingat aja tadi satu penguatnya, Allah tuh bakalan kasih kabar gembira. Mungkin karena keterbatasan indera kita hari ini dan juga kemampuan kita hari ini, pengetahuan kita hari ini, kita butuh waktu tuh untuk bisa merasakannya. Tapi bukan berarti itu semua nggak ada, tapi hanya butuh diproses gitu. Jadi jangan sampai lelah, karena di perjalanan ujung sana bisa jadi ada banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan dan hikmah-hikmah yang bisa kita bikin bersyukur gitu. Nah, kemudian apa tadi terkait dengan menjadi utuhnya, aku tuh selalu bawa ini di setiap aku jadi speaker ataupun juga jadi narsum. Apa tuh?
dan lain-lainnya. Ketika speech wisuda juga aku ngomong ini deh kayaknya di penutupannya. Masya Allah. Kalimatnya tuh sebenarnya dari Al-Baqarah tapi aku lupa ya ayatnya. Intinya yang dari kegelapan menuju cahaya itu loh. Jadilah cahaya dimanapun berada, menerangi dan memberi manfaat untuk sekitar. Kenapa ini harus dilakukan? Karena ketika setiap orangnya punya cahaya-cahayanya, sudah menerima cahaya kebenaran dan kebaikannya, itu akan menerangi sekitarnya, akan memberikan kebermanfaatan ke sekitarnya, dan juga akan memberikan cahaya-cahaya lainnya pada orang-orang lain. Sehingga di dunia yang gelap hari ini, kita bisa saling mencahayai untuk bisa sampai ke satu titik ya yang bikin kita jadi lega. Mungkin ya syurganya Allah. Sukanya Insya Allah ya Kak, amin. Dan untuk selanjutnya gitu Kak, dari tadi hal-hal yang penting tuh banyak banget gitu ya, dan jadi momen apa ya, penting juga bagi kita untuk terus merefleksikan hal-hal yang terjadi gitu, bahwa ya ujian dari Allah itu bukti cintanya, terus kegiatan-kegiatan yang patut kita terus luruskan gitu ya, terkait niat kita, hal-hal lingkungan kita gitu. Dan apa yang akan kakak sampaikan terakhir gitu ya, karena rasanya waktu Sudah panjang ya. nggak terasa ya Kak. Iya, nggak kerasa. Cepet banget, kayaknya perlu ada lagi deh. Ya, harus sih. Next ya. Harus ya. Apa yang akan kakak sampaikan sebagai closing statement gitu untuk penguat kita semua gitu, untuk saling mengingatkan. Oke. Kalau misalkan aku tuh selalu ngerasa hidup itu tuh kayak kepingan-kepingan puzzle. Kalau kita nggak coba utuhkan, kalau kita nggak coba rangkai itu, kita akan sulit punya kehidupan yang jelas gitu. Karena kita nggak punya gambarannya gitu. Sehingga hari ini mungkin belajar memahami diri, mengenali diri itu tuh bisa membantu kita untuk menemukan kepingan-kepingan puzzle-nya biar kita punya gambaran kehidupan yang kita pengen jalankan secara utuh gitu. Jadi ya, jadi manusia yang hidup dengan sadar dan juga utuh. Jadi sobat utuh luar biasa. Alhamdulillah ya Kak, terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya, dan Alhamdulillah. insight-nya luar biasa banget. Jadi kalau misalkan bukan hanya berdaging gitu obrolan kita, tapi bervitamin, berserat, semuanya Nutrisi tuh ya, nutrisi. sekali gitu. Jadi full semuanya ada gitu, dan rasanya sangat bersyukur sekali gitu. Terima kasih Kakak, alhamdulillah. Dan terima kasih bersyukur. juga untuk teman-teman bertemu di sana karena sudah mendengarkan, dan pastinya menjadi ilmu baru gitu ya Kak untuk kita semua juga, dan reminder buat kita juga. Pokoknya semangat terus gitu ya, semangat terus, dan ditunggu untuk episode selanjutnya. Semangat aku, semangat kamu, semangat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye-bye.